Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Selamat datang di channel Manunggalin Kaulo Gusti. Perkenalkan, saya Ivan. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ateis yang ada di banyak konten dan website. Pertanyaannya seperti ini. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sampai sini pertanyaannya enak, tapi lanjutannya gak enak banget. Jika memang Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan telah menentukan segalanya, maka kenapa sampai ada perang, penderitaan dan kejahatan? Kenapa Tuhan tega mendatangkan peperangan itu kepada manusia? Apakah Tuhan itu jahat? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan pertanyaannya memang ya cukup berat gitu ya. Saya sempat bingung dengan pertanyaan seperti ini, tapi sekarang udah gak lagi. Bagi teman-teman yang masih bingung, mudah-mudahan jawaban ini bisa memuaskan. Oke, saya akan mulai menjawabnya. Jadi, jawabannya seperti ini. Segala sesuatu memang ditentukan oleh Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali, termasuk perang, penderitaan, dan kejahatan. Semuanya ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Maha Dalang. Kita adalah wayang. Kita digerakkan oleh Tuhan. Buktinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan sistem pencernaan kita. Kita tidak bisa mengendalikan jantung kita. Kita tidak bisa mengendalikan pergerakan sel darah merah, sel darah putih, sel otak. Kita nggak bisa ngendaliin kulit kita. Kulit kita mati setiap hari, kemudian tumbuh lagi setiap hari. Rambut juga sama, kuku juga sama. Ya. Kita tidak punya kontrol atas tubuh kita. Kita memang punya kesadaran, tapi bagaimana kita yakin bahwa ini kesadaran kita? Ya. Jadi memang manusia itu dikontrol sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi iya, segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan, termasuk perang dan penderitaan dan kejahatan. Iya. Tapi kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu jahat. Kenapa? Karena satu, di dalam kehidupan ini tidak cuma terjadi perang dan kejahatan. Tuhan juga menciptakan cinta kasih, kasih sayang, persahabatan, keindahan. Coba pikirkan, kita begitu sayang dengan orang tua, dengan anak, dengan teman, dengan sahabat. Ada begitu banyak masa-masa kebahagiaan dalam hidup kita. Sekarang tanyakan pada dalam diri kita. Kira-kira kita itu terkena bencana setiap hari atau jarang-jarang? Saya tanya deh, kira-kira dalam setahun dibegal berapa kali? Dirampok berapa kali? Kira-kira dalam setahun terjadi perang berapa kali? Coba jawab pertanyaan itu. Bukankah bencana itu terjadinya jarang-jarang? Perang terjadi jarang-jarang. Enggak setiap hari kan? Tapi setiap hari kita menghirup oksigen, kita makan, kita minum, kita berinteraksi dengan sesama. Kita melihat keindahan pohon, melihat keindahan langit, melihat keindahan malam. Semua itu siapa yang menciptakan? Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita berpikir perang itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan yang Maha Esa, maka kita juga harus berpikir bahwa hal-hal lain yang indah dan menyenangkan juga kehendak Allah, kehendak Tuhan yang Maha Esa. Jika Tuhan itu jahat, mengapa memberikan kita keindahan sebanyak itu? Jadi yang dilakukan teman-teman ateis dari awal ialah hanya menyajikan pada kita hal-hal buruk tentang Tuhan. Padahal ada begitu banyak hal baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu jawaban level pertama. Kita naikin lagi ke level kedua. Justru saya akan bertanya balik kepada teman-teman ateis. Pertanyaannya, jika tidak ada penderitaan di dunia ini, bagaimana caranya manusia bisa berkembang? Bukankah manusia berkembang lewat penderitaan? Seluruh teknologi canggih saat ini lahir lewat penderitaan. Kenapa kita bikin mobil? Karena orang dulu menderita naik kuda. Orang pengen lebih efektif lagi, efisien dalam bergerak. Kenapa sampai ada polisi?
Karena kita dulu menderita. Kenapa sampai ada internet? Internet merupakan hasil dari industri militer Amerika Serikat. Dan industri militer itu adalah hasil dari perang. Ya. Jadi perang memunculkan teknologi internet. Itu singkatnya. Kemajuan manusia didapatkan dari penderitaan. Kita angkat barbel, otot sakit, otot menderita, tapi habis itu otot jadi kuat dan besar. Kita menderita patah hati, kita menderita rasa sakit. Setelah kita sembuh, batin kita lebih kuat, spiritual kita lebih kuat, karakter kita lebih kuat. Tanpa penderitaan, manusia tidak bisa berkembang. Jadi dilihat dari kacamata itu, penderitaan yang diberikan oleh Tuhan dalam berbagai macam bentuknya adalah berkah. Itu di level 2-nya. Itu aja dulu deh, 2 level itu aja. Itu udah jawaban yang memuaskan. Jadi apakah Tuhan itu jahat? Ya enggak dong. Kan udah saya jawab tadi. Itulah jawaban yang paling, bagi saya, paling memuaskan. Yang kita butuhkan cuma kejujuran. Dengan jujur kita mengakui bahwa memang perang adalah kehendak Tuhan. Tapi ingat, gak cuma perang. Hal-hal indah yang lain juga kehendak Tuhan. Deburan suara ombak yang begitu enak terdengar di telinga itu juga kehendak Tuhan. Masa Tuhan jahat? Dan kemudian penderitaan itu diperlukan untuk membuat manusia tumbuh dan semakin kuat. Tanpa penderitaan manusia tak akan menjadi kuat. Bahkan ini juga dipahami, makanya ada ujian sekolah. Ujian sekolah itu kan membuat anak menderita. Tapi penderitaan-penderitaan seperti ini diperlukan untuk kemajuan si anak. Ya. Jadi memang penderitaan dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi itu bukan bentuk kejahatan dari Tuhan. Baik, itu dia jawaban dari saya untuk pertanyaan, apakah Tuhan jahat? Semoga jawaban ini cocok untuk teman-teman semua. Namun jika dirasa teman-teman semua jawaban ini masih belum memuaskan, tolong di komen. Biar saya akan lengkapi lagi sebisa saya. Dan beri juga saya masukan karena saya orang yang tidak sempurna. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.